Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Bayang Kematian, Munkar di Lorong Terlarang. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan subscribe video ini. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi di antara hutan lebat dan gunung tinggi, terdapat sebuah lorong tua yang dikenal sebagai lorong gelap. Lorong ini bukanlah lorong biasa. Diceritakan bahwa tempat ini telah lama menjadi sarang kegelapan dan misteri yang tidak terpecahkan. Penduduk desa percaya bahwa siapapun yang berani melewati lorong gelap di malam hari, akan dihadapkan pada sosok mengerikan yang dikenal sebagai Munkar, malaikat maut yang ditugaskan untuk menanyai dosa-dosa mereka yang telah meninggal. Selama bertahun-tahun, cerita tentang Munkar telah menjadi legenda di desa tersebut. Para orang tua sering menggunakan kisah ini untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak bermain terlalu jauh di malam hari. Namun, tak seorang pun di desa itu yang berani membuktikan kebenaran legenda tersebut. Kecuali satu orang, Pak Amir. Pak Amir adalah pria yang keras kepala dan terkenal sebagai orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang Munkar hanyalah mitos belaka, dongeng untuk menakuti orang-orang lemah. Dia sering mengejek para tetangganya yang takut akan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang namanya hantu atau malaikat maut di dunia ini, katanya suatu malam di warung kopi desa. Itu semua hanya cerita untuk menakut-nakuti orang yang lemah. Tapi meski demikian, penduduk desa tetap mempercayai cerita tentang Munkar. Mereka memperingatkan Pak Amir agar tidak meremehkan kekuatan yang mungkin dia tidak pahami. Namun, seperti biasanya, Pak Amir hanya menertawakan peringatan mereka. Hingga suatu malam yang dingin dan berkabut, Pak Amir memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang Munkar adalah omong kosong. Dia bersumpah akan berjalan sendirian melewati lorong gelap, bahkan jika itu berarti dia harus melawan rasa takut yang sedikit pun ada dalam dirinya. Para tetangga yang mendengar rencana Pak Amir hanya bisa geleng-geleng kepala, berharap pria itu akan mengurungkan niatnya. Tapi, Pak Amir sudah memutuskan. Malam itu, suasana begitu mencekam. Bulan tertutup awan tebal, membuat malam semakin gelap. Angin dingin bertiup, membawa aroma lembab tanah yang baru saja diguyur hujan. Pak Amir, dengan senter kecil di tangannya, melangkah menuju lorong gelap. Lorong itu panjang dan sempit, dikelilingi pohon-pohon tua yang cabang-cabangnya membentuk bayangan-bayangan menakutkan di jalanan. Setiap langkah yang diambil Pak Amir membuat daun-daun kering di bawah kakinya berderak, menciptakan suara yang aneh dalam keheningan malam. Dia melangkah dengan mantap, meskipun jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah berjalan beberapa saat, Pak Amir mulai merasa ada sesuatu yang salah. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan keheningan yang melingkupi tempat itu terasa mencekam. Bahkan, suara hewan malam yang biasa terdengar di hutan pun menghilang seolah-olah mereka juga takut pada sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, Center Pak Amir berkedip dan padam. Kegelapan total menyelimuti sekelilingnya. Dia berusaha menghidupkan kembali senternya, tapi tidak berhasil. Rasa cemas mulai merayap masuk, namun Pak Amir tetap mencoba menenangkan diri. Ini hanya kegelapan, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, dia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara langkah kaki berat yang menyeret di tanah, mendekat dari belakangnya. Pak Amir berhenti dan berbalik, tetapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Langkah itu berhenti bersamaan dengan gerakannya.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang. Pak Amir memutuskan untuk mempercepat langkahnya, mencoba keluar dari lorong secepat mungkin. Namun, semakin cepat dia melangkah, semakin cepat pula suara langkah itu mengikutinya. Dalam keheningan malam, suara itu terasa sangat nyata, seakan ada sosok besar yang tak terlihat sedang membuntutinya. Tanpa disadari, Pak Amir mulai berlari. Napasnya memburu, dan dia terus berlari menembus kegelapan, tanpa melihat ke belakang lagi. Tapi suara langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya terasa seperti berada tepat di belakangnya. Lalu, di tengah pelariannya, Pak Amir tersandung sesuatu dan jatuh tersungkur ke tanah. Saat dia mencoba bangkit, dia merasakan sesuatu yang dingin dan keras mencengkeram pergelangan kakinya. Dengan ngeri, dia menoleh ke belakang dan melihat sosok yang tak dapat digambarkan. Tinggi, besar, dengan bayangan hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya, sepasang lubang hitam yang dalam, menatap langsung ke dalam jiwa Pak Amir. Munkar telah datang. Dalam kegelapan itu, Munkar menanyai dosa-dosa Pak Amir dengan suara yang bergema di kepala pria itu, menyelam ke dalam pikirannya, mengingatkan dia akan setiap kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Munkar membuat Pak Amir semakin lemah, jiwanya terasa terkoyak oleh beban dosa yang selama ini dia abaikan. Dia merasa seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pak Amir berusaha meronta, mencoba lari, namun tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa takut yang sebelumnya dia anggap tak berdasar kini menghantamnya dengan penuh kekuatan. Bayangan-bayangan dosa masa lalunya muncul di hadapannya, satu persatu, seakan menertawakan kesombongannya. Pak Amir menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Lorong gelap telah mengurungnya dalam kegelapan yang abadi. Malam itu menjadi malam terakhir Pak Amir. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan tergeletak di tengah lorong gelap. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Para penduduk desa yang menemukan jasadnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan penuh duka dan ketakutan. Tak seorang pun meragukan lagi kebenaran dari cerita tentang Munkar. Sejak hari itu, lorong gelap semakin ditakuti. Tak ada lagi yang berani melewatinya di malam hari. Mereka tahu bahwa Munkar masih bersemayam di sana, menunggu jiwa-jiwa yang berani menantang kegelapan dan mengabaikan dosa-dosa mereka. Dan lorong gelap tetap menjadi misteri yang menyimpan kengerian bagi siapa saja yang berani mengujinya. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, kita akan lanjutkan part selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.